Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Matheus Cunha. Gue ingin berbicara terkait dengan Matheus Cunha. Ini diberitakan ya, dan sudah diinformasikan juga di channel ini, bahwa bisa jadi bersama dengan Liam Delap ini menjadi buruan utama dari Manchester United. Matheus Cunha, 25 tahun, saat ini membela Wolves, dan sama seperti musim kemarin, dia ini menjadi talisman, menjadi pemain yang sangat penting, sangat vital, pemain andalan dari Wolves. Tentu saja Wolves sukses menurut gue selama beberapa musim terakhir ini, survive di Premier League, bahkan jauh dari zona degradasi ya. Dan menurut gue peran dari Matheus Cunha ini sangat besar di sana. Nah, Manchester United ini dengan sistem bermain Ruben Amorim ya, tentu saja dari bulan November berada di Old Trafford, membutuhkan komponen-komponen baru, membutuhkan pemain-pemain baru, terutama pemain dengan posisi yang versatile, artinya tidak hanya satu tempat saja, pemain yang memiliki intensitas tinggi, pemain yang memiliki teknik yang juga tinggi. Musim depan Manchester United diharapkan memang memiliki peningkatan yang signifikan jika dibanding dengan musim ini. Dan ini juga terkait dengan situasi serangan ya, kualitas serangan dari Manchester United, di mana musim ini musim yang anomali karena lini serang Manchester United praktis sangat-sangat terlampau mengandalkan seorang Bruno Fernandes. Uniknya, Bruno Fernandes jika ditempatkan di lini serang, lini tengahnya menjadi kurang kualitas nih Manchester United. Gua sendiri sebelumnya berpikir bahwa Bruno Fernandes ditempatkan di posisi nomor 10, tapi dengan sistem bermain Ruben Amorim di mana gelandang tengah ini butuh kualitas, bukan hanya bagus ketika melakukan kegiatan defensif, tapi juga bisa secara baik ya ikut membantu serangan, memiliki kualitas umpan yang bagus, memiliki kreativitas, dan itu menurut gue menjadi atribut dari Bruno Fernandes. Sehingga gue pikir Bruno Fernandes mungkin ideal ditempatkan di lini tengah di sistem permainan dari Ruben Amorim. Artinya di lini serang Manchester United butuh pemain baru. Ada Mason Mount ya, masih berusaha kembali dari cedera. Tentu saja ada keraguan apakah musim depan fisiknya juga sudah siap. Alejandro Garnacho ya, kita lihat musim ini nampak belum matang ya, belum siap betul. Dan Matheus Cunha ini dikaitkan dengan Manchester United. Bersama dengan Wolves, angka golnya 2 musim terakhir fantastis, termasuk juga musim ini luar biasa. Usia 25 tahun, tadi gue bahas terkait dengan gol, terkait dengan posisi, ini sesuai dengan yang menurut gue ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Manchester United. Lalu dari sisi usia 25 tahun, sesuai dengan menurut gue apa yang diinginkan oleh Ineos. Bagaimana dengan harga? Kalau gue cek ya, ada informasi bahwa release clause dari Matheus Cunha ini sekitar 60 juta pounds, berarti sekitar 70 juta euro. Disebutkan di kabar sebelumnya bahwa Manchester United tentu saja butuh untuk melepas pemain-pemain seniornya. Rashford, Sancho, Anthony ini merupakan kandidat untuk dijual. Nah, apakah Matheus Cunha ketika hadir nanti, katakanlah memang didatangkan di Manchester United, bisa memberikan kualitas, peningkatan kualitas ya, terutama di sektor serang, gelandang serang dari Manchester United. Secara teknis, sekali lagi secara teknis, gue melihat iya, Matheus Cunha memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, untuk memberikan peningkatan. Matheus Cunha sendiri juga sangat terbuka untuk pindah ke Old Trafford ya, dengan atau tanpa sepak bola Eropa. Penting menurut gue bagi Manchester United ya. Artinya dia sangat-sangat ingin untuk pindah ke klub lain, untuk cabut dari Wolves. Nampaknya Wolves ini hanya batu loncatan saja untuk karir dari Matheus Cunha. Sepintas kayaknya segalanya ini ideal ya, ideal.
Sampai dengan beberapa waktu yang lalu ada informasi Matheus Cunha melakukan atau memposting di Instagramnya hal ini. Dia mengatakan ya, dengan segala informasi yang saat ini ada, dia mengatakan waktunya untuk happy. Saya akan mengikuti impian-impian saya, bukan impian-impian kalian. Jadi tetap tenang. Lalu setelahnya itu dihapus. Apakah itu selesai? Ternyata tidak. Lalu dia pun juga melakukan reply ataupun membahas beberapa komentar yang dilakukan tentu saja oleh beberapa pihak. Kurang lebih dia mengatakan seperti ini. Apakah Anda tahu yang kalian atau yang Anda inginkan? Untuk beberapa orang yang tidak menyukai saya di sini, sayangnya saya akan memiliki lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari klub favorit Anda. Saya tidak berada di sini ya untuk mencari alternatif untuk menjadi seseorang yang penting. Fans tentu saja mendukung apa yang mereka miliki. Mereka tidak menciptakan kesalahan setiap waktu. Lalu dia juga mengatakan sesuatu juga ya. Apakah Anda memiliki masalah dengan saya? Hahaha, Anda ingin mengerti segalanya seperti yang saya lakukan. Saya akan ya kurang lebih dia menyelesaikan pernikahan saya dan menikahi Anda. Jadi ini cuma sarkas gitu. Artinya begini. Bagaimana dia berlaku di sosial media. Ini menurut gue menjadi poin yang membuat gue jadi meragukan begitu loh. Ada banyak hal ya, keraguan gue. Ini terkait dengan situasi non teknis. Artinya begini. Wolves tentu saja fansnya merasa terganggu dengan berita-berita bahwa pemain andalannya ini dikaitkan dengan klub lain. Tapi yang membuat gue khawatir adalah sebagai fans Manchester United, bagaimana Cunha ini bereaksi di sosial media terkait dengan hal tersebut. Pemain Manchester United ini bukan hanya pemain di atas lapangan saja, tidak. Tapi mereka juga harus bisa berlaku sebagai pemain Manchester United, sebagai pemain salah satu klub dengan kultur, dengan histori, dengan ukuran yang sangat besar. Bukan cuma di Inggris, tapi juga secara global. Termasuk juga penguasaan diri ya. Gua merasa bahwa karakter dari Matheus Cunha ini menjadi tanda tanya, karena ya musim depan, musim selanjutnya tidak ada jaminan Manchester United akan langsung berada pada periode positif. Ketika Manchester United tidak pada periode positif, ada kemungkinan ya tekanan-tekanan, kritikan-kritikan ataupun serangan-serangan ini muncul. Bukan hanya dari luar, bisa jadi dari internal fans Manchester United kepada pemainnya. Dan ini menurut gue sangat susah untuk dikendalikan karena memang ukuran klub ini yang sangat besar. Bagaimana Matheus Cunha kan berlaku atau ya akan menanggapi hal-hal seperti itu kalau melihat dari apa yang dilakukan bersama dengan Wolves. Itu pertama. Nomor 2, batu loncatan. Ya tentu saja gue sih inginkan pemain itu 100% bersama dengan klubnya, termasuk juga di Manchester United. Periode-periode mendatang di Manchester United ini tidak hanya dibutuhkan kualitas teknis yang bagus, tapi juga karakter, tapi juga loyalitas menurut gue ya, karena tidak ada jaminan, sekali lagi tidak ada jaminan bahwa Manchester United akan langsung sukses musim depan atau 2 musim lagi atau 3 musim lagi. Kalau Matheus Cunha pindah, pertama kali menurut gue yang harus diidentifikasi adalah motivasi pindah itu apa? Apa yang ingin dia cari di Manchester United? Kenapa tadi diberitakan misalnya kalau memang betul bahwa Matheus Cunha ini ingin pindah ke Manchester United, apapun keadaannya, dengan atau tanpa sepak bola Eropa misalnya. Oke. Terus apa motivasinya? Menurut gua ini penting untuk diketahui, untuk diidentifikasi dulu. Ya. Karena kalau dia hanya ingin tampil di Manchester United karena akan mendapatkan sorotan, karena fansnya juga luar biasa banyak, pemberitaan media juga selalu besar, maka valuasinya akan naik, ada potensi
namanya akan semakin besar dan lain-lain. Kalau hanya itu saja motivasinya, ya mohon maaf, menurut gue ini sama seperti banyak motivasi pemain-pemain yang selama 10-11 tahun terakhir ini datang ke Manchester United ya. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada kerja keras, tidak ada karakter, tidak ada loyalitas kepada klub. Karena bukan itu yang mereka cari di Manchester United. Dan ini merupakan salah satu kekhawatiran gue dengan tingkah laku Matheus Cunha yang dikaitkan dengan Manchester United beberapa waktu terakhir ini dengan sangat kencang sekali. Sekali lagi, dari situasi teknis tidak meragukan. Dia posisinya pas dengan apa yang diinginkan. Dia memiliki atribut-atribut yang dibutuhkan sebagai gelandang serang Manchester United. Teknis bagus, intensitas tinggi, lalu juga bisa mencetak gol, bisa membahayakan pertahanan lawan menurut gue. Jadi justru dari faktor non teknis ini yang harus dicari. Tapi apakah tidak ada peluang ya, artinya gue juga tidak melihat seperti itu. Karena kalau melihat agak sedikit lebih lebar ya, pemain sepak bola mereka memiliki karakter unik masing-masing. Tapi perlu dilihat juga apakah karakter unik tersebut cocok dengan komponen-komponen yang ada di klub. Salah satu peran terbesar tentu saja dengan manajemen dan juga head coach. Contoh, Eric Cantona. Eric Cantona ini bukan karakter yang mudah untuk dikendalikan, tapi juga memiliki hal-hal positif ya di dalam karakter tersebut. Ketika dia datang ke Manchester United, ternyata dia bisa dalam tanda kutip ditaklukkan oleh karakter dari Sir Alex Ferguson. Fantastis, dia menjadi legenda bahkan bagi klub ini. Banyak juga pemain-pemain lain, Roy Keane misalnya, ataupun pemain-pemain yang di klub lain pun juga seperti itu. Artinya menurut gue penting untuk dilakukan screening, identifikasi, analisa yang mendalam, bukan hanya dari unsur teknis, tapi juga unsur non teknis dari manajemen dan juga coach Manchester United. Ini menarik untuk dilihat ya, akan seperti apa. Dan tentu saja untuk menutup video ini dengan apa yang saat ini terjadi dengan Matheus Cunha, bukan hanya dari kabar-kabar yang terjadi, ini bukan hanya Manchester United saja yang berminat. Klub-klub lain juga yang ada di Liga Inggris pun juga menunjukkan minatnya ya, untuk mendatangkan Matheus Cunha yang memang sudah hampir dipastikan tidak akan membela Wolves musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Matheus Cunha datang ke Old Trafford, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.